Di kesempatan kali ini kita akan membahas bab baru di dalam kitab pernikahan, yaitu masalah li'an. Apa itu li'an? Nah, masalah li'an ini mungkin ada terjadi, tapi susah untuk dibuktikan. Kalau bahasa sekarang, li'an itu perselingkuhan. Suami menuduh istri berselingkuh. Cuman masalahnya sang suami ini tidak melihat, maksudnya sang suami ini tidak ada saksi yang mengatakan bahwa istrinya selingkuh dan tidak ada satupun yang mengetahui kecuali suami itu sendiri. Nah, kemudian perselingkuhan sang istri ini diajukan, diberitahukan kepada hakim. Li'an adalah perkataan suami yang dia mengatakan, menyaksikan, bersumpah dengan Allah, bersumpah kepada Allah bahwa sang suami itu benar dengan tuduhan dirinya, tuduhannya kepada istrinya bahwa istrinya itu telah berzina, ya bahasa kita berselingkuh. Na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu assalamu wal afiyah. Ya, ini ngeri sekali ya. Kalau kita amati kasus perselingkuhan itu, mana yang banyak, suamikah yang berselingkuh atau istri yang selingkuh? Kalau melihat ya kurang lebih saja, cuman kalau menurut survei atau apalah istilahnya itu ya, itu paling banyak berselingkuh itu adalah perempuan. Laki-laki itu sebenarnya dibilang selingkuh ada, tapi dibilang selingkuh tidak juga. Karena gini ya, kalau suami yang masih ngerti agama, dia tidak selingkuh. Tapi dia istilahnya itu nikah siri. Orang bilang apa ya, nikah di bawah tangan lah. Nah, nikah di bawah tangan ini atau tidak terdaftar di KUA ini yang terkadang laki-laki itu ngakal-ngakalin. Ngakal-ngakalin gimana? Ngakal-ngakalin pendapat di antara mazhab ulama. Ada perempuan umpama ini, dia mau nikah siri dengan perempuan supaya tidak berzina, dia memakai mazhab yang lain yang mengatakan si perempuan ini boleh tidak pakai wali, yang penting ada saksi 2 orang. Jadi perempuan ini mentahkim atau mencari ya kalau bahasa katanya PNS, pengulu nikah siri. Dia cari ustadz atau ustadz-ustadzan lah. Dia tunjuk si orang itu untuk menjadi walinya. Dia bilang, "Pak, saya minta dinikahkan. Saya minta Bapak sebagai wali saya." Lalu carilah saksi 2 orang, dinikahkan perempuan tadi kepada laki-laki itu. Kalau mazhab Syafi'i kan tidak sah itu. Tidak sah. Tapi kalau mazhab yang lain, kalau tidak salah mazhab Hanafi ya, saya lupa itu, mazhab Hanafi tidak mensyaratkan adanya wali, yang penting ada saksi 2 orang. Nah, ini nih kenanya di sini laki-laki nih. Ya tadi dibilang selingkuh tidak, dibilang nikah ya iya, dibilang nikah dibilang tidak sah nikahnya sah, dibilang tidak sah ya, dibilang tidak sah ya sah, modelnya gitu loh. Ada kasus lain, perempuan itu tidak ada saksi tapi ada walinya. Si bapaknya menikahkan atau kakaknya menikahkan dengan laki-laki. Lantaran karena ada hutang terlilit lah atau apa begitu macam-macam. Jadi anak dijadikan tumbal. Kalau ibarat kata sinetron zaman dulu apa namanya itu ya? Datu Maringgi. Nah, itu. Dinikahkan putrinya lantaran si bapak ini punya hutang banyak.
dengan apa ya? Ya dengan apa gitu, dengan kalau bahari namanya apa ya? Juragan nggak apa istilahnya itu. Saksi nggak ada, umpama. Yang parah lagi madzhabnya sebenarnya bukan madzhab sih ya, pemahamannya orang-orang Syiah. Nikah seorang perempuan itu boleh menikahkan dirinya, tidak perlu pakai saksi, tidak perlu pakai wali. Antara mereka berdua saja. Jadi si perempuan itu mengatakan, saya nikahkan diriku kepadamu dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya. Umpama ya, maharnya umpama 5 juta. Jadi apa bedanya nikah gaya pemahaman Syiah dengan orang berzina? Nah itu terjadi tuh. Jadi perempuan itu menikahkan dirinya, saya nikahkan diriku kepadamu dengan mahar sekian-sekian dalam jangka tempo sesingkat-singkatnya. Ada praktek begitu? Ada. Nah ini yang repotnya di sini nih. Dalam satu sisi dikatakan tidak sah, dalam satu sisi lain yang dikatakan sah. Makanya laki-laki ini dia bisa membalik-balikan, kalau dia tahu caranya dia membalik-balikan. Membalik-balikan itu pendapat tadi. Praktek seperti itu banyak di Indonesia, terutama daerah ya puncak-puncak begitu tuh. Yang terkadang ada saksinya, tidak ada walinya, terkadang ada walinya, tidak ada saksinya. Yang parah sudah tidak ada saksi, tidak ada wali. Nah, tapi laki-laki yang tidak ngerti agama, maka dia akan berzina. Zina. Dia jajan sembarangan dan sebagainya dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu salamu wal afiyah. Nah, oleh karenanya yang kita tadi bilang, kalau kasus perselingkuhan itu kayaknya banyak perempuan. Karena perempuan kalau statusnya sebagai istri dari seorang laki-laki, dia nggak bisa lepas. Jadi kalau dia ada main di belakang, selingkuh sudah dia. Perselingkuh. Apalagi perempuan itu yang pernah kita ceritakan ya, yang pernah saya bilang di sini, apa namanya, janda sengketa. Jadi bukan hanya tanah aja sengketa, janda bisa sengketa juga. Janda menikah dengan laki-laki lain, umpama, baik secara apa namanya pemerintah, yakni tercatat di KUA atau tidak tercatat di KUA. Kemudian terjadilah konflik di antara suami istri tadi. Si istri ini tidak diceraikan, cerai gantung lah bahasa kitanya. Lalu si perempuan ini sudah 2 tahun, 3 tahun, suaminya juga enggak lagi, tapi tetap saja itu istrinya. Nah si istri ini ngaku sudah cerai dengan suaminya, nikah lagi dengan laki-laki lain. Gimana ini? Ibarat kata itu sertifikatnya itu bertumpuk di situ. Ya kalau sertifikat, terkadang cuman apa namanya, segel aja. Sebelum segel apa namanya itu lagi. Nah, tumpuk-tumpuk suratnya. Nah oleh karenanya perempuan yang itu paling banyak berselingkuh. Perempuan itu paling banyak berselingkuh. Sehingga di dalam Al-Quran Allah mengatakan az-zaniyatu waz-zani. Az-zaniyatu waz-zani. Allah katakan tuh penzina dari kalangan perempuan dan penzina dari kalangan laki-laki. Allah sebutkan tuh pertama adalah penzina dari perempuan. Artinya para ulama itu memahami bahwa yang paling banyak berzina itu adalah perempuan. Perempuan dulu. Tapi dalam kasus kekerasan Allah mengatakan wasariqu wasariqatu. Pencuri dari kalangan laki-laki dan pencuri dari kalangan perempuan. Artinya dari kasus kekerasan, ya pencurian, perampokan dan sebagainya, itu banyak pelakunya adalah laki-laki dulu. Perempuan ada, tapi yang paling banyak laki-laki. Tapi dalam perzinahan itu perempuan yang paling banyak berselingkuh.
Perempuan tuh hebat, jago bohong, ya, jago bersilat lidah. Banyak ya kasus tuh, banyak sekali. Bahkan terkadang dia dengan satu laki-laki dia bisa dengan laki-laki lain. 2, 3 itu bisa dia. Nah tadi laki-laki juga bisa, cuman laki-laki tadi itu ya tadi. Kalau dia ngerti-ngerti sedikit, dijadikanlah hukum tadi itu dibolak-baliknya. Ikut mazhab Hanafi katanya, ikut mazhab Maliki katanya. Jadi dibilang zina tidak bisa juga, dibilang zina, dibilang tidak zina ya zina. Nah, itu repotnya tuh di dalam masalah ini. Ala kulli hal, li'an ini adalah sang suami bersumpah kepada Allah mengadukan perihal itu kepada hakim, ya. Dia mengadukan kasusnya kepada hakim, bersumpah dia kepada Allah bahwa sang istrinya itu telah melakukan perselingkuhan, perzinahan. Cuman masalahnya sang suami ini tidak ada saksi kecuali dia. Kecuali dia sendiri. Jadi suami yang mendatangi hakim. Nanti kita sebutkan ya. Nah, kalau seandainya dari kasus itu ada anak, ya, ada anak yang dihasilkan dari perselingkuhan istrinya tadi, maka sang suami juga mengatakan bahwa itu bukan anaknya. Ini dulu ya, tapi kalau sekarang kan bisa tes DNA, bisa tes DNA. Jadi benar nggak itu anaknya sang suami itu atau anaknya orang lain? Nah, kalau seandainya terbukti meyakini sang suami itu anak dari istrinya itu bukan anaknya, bukan darah dagingnya, maka anak itu pun berarti bukan anaknya. Bukan anaknya. Ini dulu kasus tidak bisa terlihat karena tidak ada tes DNA. Sekarang ya mau gimana kelihatan. Tes DNA kan ketahuan nih. Nah, ucapan sang suami ini kalau kita bicara kasus kasus li'an di dalam masalah agama kita, sang suami itu harus bersumpah ya mengatakan itu sebanyak 4 kali. Nanti kita sebutkan caranya. Kemudian ditambahnya lagi dengan kalimat ya, laknat Allah akan menimpa dirinya, saya tidak bisa menyebutkan ya, menimpa kepada dirinya kalau sang suami itu berdusta atas tuduhan yang dia ajukan kepada istrinya. Nah, gitu ya. Jadi umpaman ya. Jadi suami bilang, ya na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi. Ini contoh aja ya. Suami bilang, katanya suami ini dia bersumpah, demi Allah kata suami ini, dia ini maksudnya suami. Dia melihat istrinya, dia meyakini istrinya telah berzina. 1 sekali sudah. Bersumpah demi Allah kata suami ini. Dia itu suami berarti. Nah, melihat istrinya berzina 2 kali. Demi Allah kata suami ini ya. Dia artinya dia itu suami bersumpah demi Allah bahwa dia melihat meyakini istrinya berzina. Yang keempat kali seperti itu. Nah, lalu suami bilang kalau seandainya berbohong, kalau dia berbohong, maka dia siap menerima laknat Allah. Laknat Allah. Ya orang zaman sekarang bilang apa ya, mubahalah. Ya, saling sumpah menyumpah. Nah, ini nih. Nanti kita lihat kalau seandainya itu benar gimana. Nah, kemudian kita lanjutkan.
Apabila seseorang menuduh orang lain berzina sedangkan saksinya tidak cukup, maka yang menuduh itu harus wajib didera, dicambuk sebanyak 80 kali. Tetapi kalau yang menuduh itu suaminya sendiri, dia boleh lepas dari siksaan tersebut dengan jalan li'an. Berarti suami yang menuduh istrinya berzina boleh memilih antara dua, yakni didera sebanyak 80 kali atau dia meli'an dirinya. Bagaimana maksudnya? Gini ya. Ini kalau kita kasusnya bukan kasus bukan kasus li'an, tapi kasus perzinahan biasa.